Assalamualaikum Bu Fafa. Halo Mas Gun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana ini? Sedang nyiapin Sudah ngabuburit? Nyiapin buka puasa? mendadak. Udah siap. Oke. Tuh, nggak usah dilihat. Oh, udah siap. Nah, Bismillah, kita sapa dulu para audiens Instagram. Oke. Assalamualaikum Halo warahmatullahi Mbak Eko. wabarakatuh. Hai semuanya. Alhamdulillah. Sore hari ini berkesempatan ngopi, ngobrol penuh inspirasi bersama Bu Arifah Suryaningsih atau Bu Fafa ya, guru Jogja yang keliling dunia. Alhamdulillah punya kesempatan Bentar, ngobrol-ngobrol sama Bu Fafa ini. Alhamdulillah. Ya, gimana Bu Fafa? Sehat? Alhamdulillah. Nggak nyangka juga Alhamdulillah. dijawil Mas Ari tiba-tiba. Saya pikir nggak jadi tahu. Oh, Oh, apa terjadi? Oh, karena kadang-kadang yang mendadak itu ada sensasi tersendiri, Bu. Jadi kita akan lebih berkesan untuk para audiens lumayan. Jadi kita tidak berpacu ah, pada jumlahnya audiens, tapi ya, nanti karena videonya akan kita repost ulang di YouTube. Jadi oke, insya Allah tetap oke, lebih banyak orang yang bisa menikmati ya, acara kita kesempatan kali ini. ya, Insya Oke, Allah. Bu Ya. Fafah, mungkin bisa diceritakan dulu pengalamannya Ah, pergi melalang oke, buana kemana saja, dan ini biar oke. bisa menjadi inspirasi buat saya dan teman-teman yang lain. Jadi ini kesempatan yang memang awalnya saya tidak mengira. Jadi pada tahun 2013 itu dari Balitbank itu menawari kepada saya untuk mengikuti Alkop apa itu APEC Learning Community Builder di Filipina, Manila. Oh, Itu Filipina. kami yang berangkat bertiga. Ya, yang berangkat saya dengan Bu SMP 5, aduh, Bu Evi. Hani gitu Oh, Bu ya. Hani. Bu Oh, Hani oh, Bu sekarang Hani. sudah pindah di Magelang. Kemudian dengan almarhum Pak Syarif dari Kalimantan, SMK 1 Kalimantan, SMK 1 Pontianak. Itu di sana 3 hari. Itu pertama kali saya ke luar negeri. Jadi langsung suami saya bilang, kamu pasti bakal ke luar negeri lagi. Ah, masa sih? Iya gitu kan. Percaya saja kayak gitu. Sudah, terus di sana kegiatannya memang kayak konferensi gitu. Jadi kita partisipan aja, tapi kita juga menyampaikan metode-metode pembelajaran yang kita lakukan itu terkait dengan pembelajaran penggunaan IT begitu ya. Dibikin kelompok-kelompok begitu, kemudian kita kunjungannya ke National University NUS ya, National University gitu. Kemudian eh, ya secara pada pertama kali saya ke luar negeri ini masih agak, yang pertama kendala itu bahasa. Jadi yang saya ragukan pada diri saya itu tentang bahasa, sehingga dengan segera itu strategi yang saya lakukan adalah short course gitu. Oh, Karena tanpa itu saya akan mati gaya, nggak bisa berkomunikasi dengan peserta-peserta yang lain, kemudian nggak bisa memahami narasumber mau ngomong apa dan sebagainya. Itu pertama kalinya ternyata di sana memang betul. Jadi kita bertemu dengan teman-teman dari apa namanya Asia ya, se-Asia begitu, APEC, APEC, baik. APEC Learning, negara-negara APEC. Kemudian selama 3 hari, gitu di sana selama 3 hari kita presentasi mengenai, saya di sekolah saya, Pak Syarif dari sekolahnya Pak Syarif, Bu Hani juga di SMP 5 menceritakan pengalaman baik mengajar menggunakan IT begitu. Jadi kita mempersiapkan ada pamflet dan sebagainya, kemudian kita presentasi semuanya kan dalam bahasa Inggris. Ya. Jadi ya semampunya dalam short course yang sangat singkat. Kemudian saya memang apa namanya di awal itu pokoknya berangkat dulu karena itu juga ditunjuk oleh Bu Listiani pada waktu itu melalui Pak Yos sebagai pengurus JIS ya pada Jis, waktu itu. ya. Itu kesempatan pertama. Tahun berapa itu, Bu? Ke Itu Filipina pertama? 2013. 2013 itu pas 2013. sudah S2. Oh, jadi Ya, candu ya, Bu ya? Pergi sekali terus pengen nah, pergi terus gitu. itu ya gitu. Terus yang kedua
Itu kalau ke Timur Tengah itu kan umroh aja ya, jadi personal. Jadi bukan tugas-tugas negara yang itu berbiaya sendiri. Kayak yang lain kan gratisan. Iya. 100% gratisan Gratis, gitu. iya. Itu kesempatan yang justru sangat mahal sekali gitu ya. Iya. Memperolehnya nggak mudah. Gitu. Nggak mudah. Itu yang saya. Terus apa lagi? Yang kedua. Yang kedua 2012 itu kita mulai berkomunikasi dengan salah satu sekolah di Swedia. Ya, jadi mereka kenapa mereka berkomunikasi dengan SMK 2 Sewon yang secara pada waktu itu SMK 2 Sewon masih sekolah baru yang belum punya istilahnya belum punya apa-apa yang bisa diandalkan gitu. Terus ternyata usut mereka dapat nama SMK 2 Sewon karena siswa kita itu menjuarai juara 1 film pendek yang diselenggarakan Dies Natalis ISI. Jadi meminta referensi dari ISI Yogyakarta, sekolah mana yang bisa kita jadikan partner begitu. Mereka menunjuk SMK 2 Sewon dan SMK 3 Jogja. Nah, kan tak sebanding, Mas. Bener, jauh banget. Skala senior. Yang berlanjut SMK 2 Sewon. Kenapa? Karena yang gercep nanggapin, kemudian kita yang intensif selama 3 tahun kita berkomunikasi. 3 tahun 2012 sampai 2013. 2012 sampai 2015. Ya, 2015 mereka datang berlima ke sekolahan kami. Gitu, mereka datang berlima dari Swedia. Kita nggak nyangka juga direalisasikan karena ternyata di sekolah-sekolah di Eropa itu memang mereka bisa mencari partner sekolah dimanapun dan mereka bisa mencari foundingnya namanya Atlas di sana. Sebelum bekerja sama dengan SMK 2 Sewon, mereka bekerja sama dengan Kenya. Jadi memang di Eropa, jadi memang sekolah-sekolah di Eropa itu justru mencari sekolah-sekolah yang tidak istilahnya yang di negara-negara berkembang gitu. Bukan di sesama negara maju gitu ya. Terus mereka 2015 datang, akhirnya kita istilahnya diskusi terus selama seminggu mereka dan berkegiatan di sekolah kami. Mereka 2 guru dan 1 siswa, 3 orang maaf, yang 2015 itu. Terus setelah itu mereka mengatakan akan datang lagi 2016. 2016 mereka datang ber-8. Naik setelah itu kita harus kunjungan balik ke Swedia. Saya bilang itu sulit, itu sulit karena kita yang pertama birokrasi sulit, kemudian secara kalau dibebankan pada siswa kita itu dari sekolah ekonomi siswa kita itu menengah ke bawah semua, sehingga ketika harus membayar berapa itu berat, saya katakan gitu. Terus mereka bilang you don't thinking about money gitu. Semuanya yang bayarin Atlas, semuanya. Itu surprise sekali, Masya Allah. Menarik. Di tahun yang sama. Itu makanya, jadi kita seperti istilahnya amazing gitu ya, seperti ketiban campur gitu ya. Kenapa kita yang dipilih, kenapa kita intensif. Itu terutama yang sangat intensif berkomunikasi itu Bu Titin, kalau Mas Ari kenal. Bu Titin dan saya. Emang Bu Titin dan saya kemudian dibantu dengan Mas Yul ya. Mas Yul itu dulu guru ekstrakurikuler film gitu. Dia memang sudah punya pengalaman ke Eropa karena filmnya pernah masuk pameran di sana begitu. Sehingga tahun pertama 2016 kami juga ber-8 itu berangkat ke Swedia gitu. Sehingga itu pengalaman pertama ke Eropa, delongop gitu Mas, Masya Allah. Itu lagi yang kedua, itu lagi tantangannya bahasa lagi. Karena kita juga harus mendrill siswa. 2016 itu 7 orang, 2 guru 5 siswa. 2 guru 5 siswa. Itu pameran itu atau apa Bu modelnya ke sana? Atau belajar itu juga? Itu mengerjakan proyek. Jadi mengerjakan proyek bersama. Kebetulan di sana
jurusan di sekolah media gimnasit itu fotografi, film, kemudian ada jurnalistik, seperti itu. Nah, klop dengan jurusan kami, tapi kita tidak menutup kemungkinan karena kita punya jurusan DKV, multimedia, kriya tekstil, dan busana butik. Sehingga kita tawarkan itu program ke seluruh siswa. Dan kita melakukan seleksi mandiri juga. Kita pakai instrumen, wah, pokoknya seleksi lah. Tapi pada tahun pertama itu yang berangkat anak multimedia semua gitu, karena apa namanya proyeknya berkaitan dengan membuat film pendek, kemudian fotografi seperti itu tahun pertama ya itu. Kemudian pengalaman yang luar biasa, kita 10 hari di sana dan itu ya wow banget lah, kita melihat negara nomor 1 di dunia, maksudnya peradabannya sudah jauh di depan kita gitu ya. Yang di sana miskin sampah, Mas, yang paling terkesan itu sampai sampah harus impor. Iya, miskin sampah, semuanya tertib. Tapi penduduknya sedikit sekali. Jadi sedihnya di Eropa, terutama di Swedia itu, begitu kita menginjak bandara itu sepi sekali, karena penduduknya cuma 10 juta. Wah. Jadi Jakarta. Se-Jogja juga. Iya, cuma segitu. Itu seluruh Swedia. Padahal kita di Stockholm. Gitu. Wow. Jadi sepi sekali. Gitu. Kemudian tahun, nanya dulu Mas Ari. Mas Ari cerita terus. Itu pertama Filipina, 2 Swedia. Swedia nggak cuma sekali ya Bu, berarti ke sana ya? Iya, 2 kali. Oh, 2 kali. 2 kali. Karena mereka dapat funding, dapat bantuan dana untuk kerjasama dengan Indonesia itu 2 tahun. Jadi 2016 dan 2017. 2017 itu pas, Mas, ini hari ini nih. Hari ini nih saya sampai sana. Sekarang aduan. Iya, hari ini. Berarti pas ini. Yang 2 tahun yang lalu. 3 tahun 2017 ya. 2017. Itu tahun kedua itu kita berangkat ber-11, 8 siswa dan 3 guru. Ya. Kebetulan kok saya lagi yang disuruh berangkat, karena yang 2 guru lainnya baru, yang 1 harus ada yang guru lama yang pernah ke sana gitu lah. Sehingga ya kalau ditanya perasaan saya ketika saya kedua kalinya ke sana ya sudah biasa aja gitu loh, sudah enggak wow pertama kali, karena yang kita kunjungi relatif sama, sekolahnya sama, kita di hotelnya sama kayak gitu, sehingga udah apa ya, sudah biasa aja. Cuman ya masih ada beberapa tempat yang memang belum kita kunjungi, itu hal yang baru bagi saya gitu. Filipina, Swedia, ketiga Bu, kemana ini? Wah, ini kita terbang pokoknya hari ini kita terbang. Oh ya, itu di Swedia itu 6 jam lebih cepat ya, 6 jam lebih cepat ya dari kita gitu. Di bulan Oktober tahun yang sama itu saya ikut seleksi. Jadi ada temen iseng aja share lewat WA gitu. Ayo ke Jerman gitu, ke Prancis. Oh, Prancis. Flyernya ke Prancis. Itu kan undangan dari GTK Kemdikbud untuk seleksi beberapa jurusan SMK, hanya guru SMK. Di situ termasuk salah satunya animasi dan DKV. Saya jurusan multimedia. Padahal jurusan animasi dan DKV itu ada sendiri, Mas. Gitu kan? Tapi saya tetap, karena irisannya besar di multimedia itu animasi dan DKV-nya banyak gitu loh. Saya tetap daftar, akhirnya lolos administrasi. Akhirnya di situ seleksi 250 peserta. Ya, yang diambil 40. Gitu, yang diterima 40, salah satunya saya gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuman untuk yang jurusan multimedia atau DKV dan animasi itu ditempatkannya di New Zealand. Ini programnya ke Prancis dan New Zealand. Oh, Prancis dan New Zealand. Iya. Saya sih berpikirnya gini, ya udah nggak apa-apa ke Prancis, mosok rapena aku mosok neng Eropa ping pindho setahun gitu. Pas, ganti benua ini ke Australia. Iya, jadi di sana 6 jam lebih lambat. Begitu, jadi selisihnya sama.
tapi dia di ujung selatan kalau di New Zealand, kalau Swedia di ujung kutub utara gitu. Sehingga wis lengkap lah aku gitu. Gitu. Kalau itu 21 hari, 21 hari itu kalau saya bilang tantangannya jauh lebih kecil dibandingkan ketika saya ke Swedia. Tantangannya jauh lebih kecil karena di situ diurusi semua sama negara. Wow. Wah, padahal ketika di Swedia semua ngurusin sendiri dan saya ngurusin anak-anak. Ya. Yang paling berat itu ngurusin visa. Karena ya, jadi ini jadi pengalaman yang juga ya. Saya harus ke VFS Jakarta itu terbang ke sana cuma sehari cuma untuk biometrik scan itu. Yeah. Habis itu balik gitu. Ya siswa-siswa kita maksudnya itu pengalaman pertama juga bagi mereka naik pesawat dan sebagainya. Jadi itu ayo kita belajar naik pesawat dulu ke Jakarta gitu. Belum lagi urusan dokumen, Mas. Urusan dokumen itu luar biasa rumit karena ada orang tuanya yang sudah pisah. Mereka di bawah 18 tahun. Sehingga saya harus mencari kuasa hukum. Saya harus mencari KTP asli orang tua dan sebagainya. Wah, itu berbelit sekali. Pengalaman gitu. Itu. Jadi apa ya istilahnya? Saya ke New Zealand itu sangat enak sekali, sangat dimanjakan sekali karena semuanya sudah diurusi pemerintah gitu. 21 hari di kampus atau di mana Bu itu? Yang di New Zealand? Di kampus. 21. Jadi kerjasama dengan Auckland University AUT gitu. Kerjasama dengan AUT. Kemudian kita di hari Senin sampai Kamis itu pembelajaran di kampus. Kita lebih banyak belajar pedagogis sih. Untuk kejuruannya enggak begitu masuk karena jurusannya ada banyak, ada sekitar 10 kalau nggak salah. Ada 10 jurusan yang itu nggak mungkin dipisah-pisah. Kita yang multimedia kan cuma 4 orang gitu. Kemudian perikanan 4 orang, kemudian ini berapa orang. Jadi lebih banyak belajar pedagogis, tapi luar biasa juga. Di sana memang pembelajaran pedagogis dan sebagainya itu sangat-sangat siap gitu, dan kita kunjungan ke sekolah-sekolah gitu. Itu yang sangat berbeda dari Indonesia. Bukannya kita ini Indonesia ya, cuman secara grand design pendidikan di sana di New Zealand maupun di Swedia itu sudah sangat-sangat tertata. Contohnya pembelajaran bahasa Inggris ya. Pembelajaran bahasa Inggris itu jadi kalau di New Zealand itu menganut namanya NZQA, New Zealand Quality Assurance. Jadi mereka kalau kita SKKNI gitu. Ya, kita berbasis SKKNI itu kan belum lama gitu ya, dan itu masih di SMK gitu ya. Kalau di sana enggak. Jadi di sana sudah bahasa Inggris ya yang dikejar ya SKKNI itu. Kemudian mereka sudah lolos ya bisa langsung seperti itu. Sehingga ketika mereka lulus SMA atau SMK gitu, mereka sudah benar-benar kompeten gitu. Gitu. Kemudian persiapan gurunya juga luar biasa. Karena didukung sistem itu guru di sana nggak bikin RPP, tapi semuanya sudah terintegrasi dengan sistem informasi manajemen gitu loh. Sudah terintegrasi tim sehingga guru datang itu enak sekali. Mereka sudah menyiapkan semua media, pembelajaran sangat interaktif sekali. Kemudian masalah presensi, masalah ini mereka sudah langsung terkoneksi di sistem informasi manajemen itu, sehingga nanti berapa kali nggak hadir langsung terforward ke BP istilahnya gitu. Mereka akan ditangani. Enak banget. Dan semua siswa punya laptop. Oh, ini penting. Dipinjemi. Iya, dipinjemi. Padahal jadi yang saya lebih intens itu yang di Swedia ya, karena kita fokus di satu sekolah dan kita berproject dengan satu sekolah itu, sehingga kondisi-kondisi pembelajarannya saya lebih bisa tahu dan mendalami gitu ya. Ujian nasional itu juga dilaksanakan kelas 2, kelas 3, dan itu yang ngurusi UN itu satu sekolah cuma 2 orang.
Itu sudah luar biasa, dan itu di sela-sela jadwal pelajaran. Jadi misalnya tadi pagi pelajaran sejarah, nanti jam ke-3-4 UN bahasa Swedia gitu. Wow, Kayak gitu. Jadi yang seru itu ya? UN cuma seru. Jadi bukan hal yang momok, bukan hal. Jadi mereka biasa aja. UN ya UN. Tempat lain, Bu? Mana lagi nih? Kita terbang lagi kemana lagi? Filipina, Swedia, New Zealand? Zealand, Korea Selatan. Ini saya suka ini. Saya pecinta drakor, jadi cerita tentang drakor loh. Itu Korea Selatan 2019. Baru tahun lalu berarti ya? Iya, baru tahun lalu itu ditunjuk kalau itu. Ditunjuk dari LP3TK KPTK Makassar, itu P4TK-nya TIK itu loh Mas. Itu kan di Makassar, P4TK. Jadi di sana memang sudah ada database guruku. Itu kan yang 1000 guru, program 1000 guru itu. Oh, ikut yang 1000 guru ya. Dapatnya ke Korea, Bu? Iya. Karena yang 1 bulannya itu ya? Kan, iya. 21 hari juga. Jadi tapi 2 minggu kita kursus bahasa Korea dulu. Kursus dulu. Iya, langsung dari sananya. Sarangeo, Pak. Tim kakak jeo gitu. Kan sahamidayo bisa ngono. Nah, yang sangat terkesan saya dengan Korea Selatan itu mereka istilahnya apa ya? Chauvinismenya tinggi. Iya. Saya tidak melihat produk di luar produk Korea. Mereka. Iya. Mobil Korea. Gadget Korea. Samsung. Nggak ada produk-produk Jepang, Amerika, itu sangat sedikit. Terus mereka juga sangat apa ya istilahnya mencintai bahasanya. Jadi hampir semua petunjuk jalan dan sebagainya itu tulisannya Hangul semua. Gitu. Hangul ya. Sehingga maka mau tidak mau kita kan harus mengenal. Tapi bayangkan saya baru mencoba ini huruf apa, belum nanti artinya, sudah bisa baca artinya apa gitu. Wah, kerepotan tersendiri. Dan satu lagi di sana tidak banyak penduduk yang fasih bahasa Inggris. Nah, itu jadi tantangan tersendiri itu. Kita di YIT, Yeoju Institute of Technology, pembelajarannya. Di situ yang pinter bahasa Inggris di jurusan TI itu aja cuma 1, Mas. Iya, jadi yang lainnya tergagap-gagap gitu, sehingga kita lebih banyak menggunakan penerjemah, Bu. Waktu di sana ada Iya, kita didampingi orang Indonesia yang menikah dengan orang Korea seperti itu. 21 hari. Kimchi, nyobain kimchi nggak, Bu, di Korea? Kimchi. Ya, cuman yang menjadi yang menjadi kewaspadaan saya pribadi itu tentang makanan. Iya, betul. Ya, jadi saya sangat menjaga makanan banyak sih, kayaknya enak-enak, tapi saya sama sekali nggak berani makan kecuali di daerah Itaewon, Masjid Itaewon itu banyak rumah makan. Ya, Itaewon itu depannya ada rumah makan apa ini namanya Islam halal food lah, halal food ya. Arif sama ya. Gitu. Jadi selama di apartemen kita masak sendiri kayak gitu. Lebih banyak masak sendiri. Bukannya ayam aja kita juga ragu-ragu. Iki ayamnya dijepit nganggo lift apa tenang gitu. Luar biasa. Korea 21 hari, 3 minggu cukup panjang ini. Ya. Mungkin masih ada lagi, Bu. Mana lagi yang belum ini? Singapura. Nah, ini Singapura ke mana ini? Singapura saya ke kemana sih kemarin? NTU. Oh, NTU. Nanyang Technology University. Itu yang kita kunjungi di perpustakaannya gitu ya. Perpustakaannya. Kemudian itu kan kegiatan konferensi e-book dari mana ya? Elsevier, dari Elsevier. Jadi itu konferensi e-book. Jadi itu ada perusahaan e-book begitu ya, ngundangin kayak gitu aja.
Terus kita kunjungannya ke NTB itu. Singapura sudah. Singapura luar biasa Singapura. Eh, Saya dekat banget dengan yang saya ini tuh Korea Singapura itu kan mereka nggak jauh-jauh perjuangannya sama kayak Indonesia gitu ya. Iya, Tapi perkembangannya Masya Allah luar biasa sekali karena manusia-manusianya sudah apa ya, teredukasi sejak dini gitu ya, disiplin dan sebagainya sehingga kemajuannya luar biasa gitu. ya. Oh, Mbak Dari belajar apa Safa? ya ada pertanyaan nih loh. Belajar apa di Oh, Korea, ya. Bu? Dari Bu Kamara ini, dari Bantul. Belajar oh ya, kita masih belajar ini aja sama kayak di mana ini, sama kayak di New Zealand. Kita lebih banyak ke pedagogis begitu. Dan kita masih di Korea Selatan pun kita masih diajarin lagi bahasa Korea. Jadi ada kelas bahasa Korea langsung native speaker dari sana. Kemudian tentang sistem pendidikan di Korea. Kemudian kita lebih banyak kunjungan seperti itu. Kemudian kita juga tidak begitu saja, cuman keliling-keliling selesai, tapi dari LP3TK, KPTK itu yang menurut saya berbeda karena mereka memberikan tantangan kepada peserta bahwa pulang itu harus punya proposal untuk pengimbasan gitu. Pulang harus punya proposal pengimbasan untuk menjadi model diklat yang bisa diselenggarakan oleh LP3TK KPTK. Sehingga dari sana kita menggali banyak hal yang saya paling ulik itu di sana tentang tingkat literasi bangsa Korea itu sangat tinggi gitu. Itu sejak kaisar siapa itu yang di depan apa namanya itu istana itu. Istana. Aduh, lupa aku. Ya, itu literasinya sangat tinggi sekali. Kemudian literasi teknologi dan mereka menyandingkan culture-nya itu tetap mereka agungkan gitu ya. Sehingga sangat cantik sekali ketika terlihat culture-nya bagus, teknologinya kencang juga sehingga itu perpaduannya sangat luar biasa. Nah, dari situ kita kembali ke Indonesia, itu saya sudah bersama teman itu sudah punya satu ide untuk pembelajaran augmented reality itu, Mas. Wow, AR ya. Dari situ kita nggak belajar AR-nya di Korea, tapi kita melihat banyak aplikasi AR di sana, augmented reality. Iya, iya Mbak Camara. Jadi di Korsel IT-nya lebih jago dari kita banget, ya. Bahkan mereka kan untuk AR itu kan sudah sangat hampir semua buku-buku yang terbitan terbaru itu sudah disediakan versi AR-nya. Nah, dari situ saya bersama teman dari SMK 5 Malang itu mengemas satu diklat augmented reality juga. Nah, sehingga yang kemarin kita sempat diklatkan di Hotel Burza bersama 35 teman yang lainnya gitu ya. Dan itu sudah menjadi model diklatnya LP3TK KPTK. Jadi kita menyusun sejak sejak mulai dari semuanya sejak dari modulnya, kemudian bahan alat dan bahannya, kemudian metode pembelajarannya sampai ke detail per jam-jam struktur programnya kayak gitu. Gitu. Jadi itu satu paket diklat gitu. Mungkin yang jadi pertanyaan teman-teman guru gitu ya. Gimana penghargaan guru di Indonesia dengan di sana, Bu? Kita mungkin ada gambaran gitu ya. Beberapa tempat kan guru kan menjadi salah satu posisi yang prestisius begitu. Apakah ada cerita itu selama pergi? Oke. Iya. Tapi jangan pingsan ya. Guru aman, disedia. Guru disedia. Tahun 2016 ya, saya tanya iseng, gajimu berapa sih? Gitu kan. Berapa, Mas? 58 juta per bulan. Oh. Sama, Bu, dengan kita. Mereka kan... Kalau kita per tahun. Gitu, 58 juta per bulan. Kemudian itu guru di sekolah media gimnasit ya, tapi saya tidak ngepoin guru-guru. Tapi memang rata-rata segitu. Kemudian
Swedia itu kan tetanggaan sama Finland ya, sehingga seorang guru di sana itu juga mereka praktisi. Jadi praktisi itu tidak enggan menjadi guru. Jadi yang kita kolaborasinya dengan Pak Peter, Bu Maria, Bu Ana. Pak Peter itu seorang fotografer. Dia punya studio besar, dia punya galeri di sebuah mall yang besar, tapi dia mau jadi guru. Di Indonesia enggak banyak praktisi yang mau jadi guru. Karena apa? Aduh, penghargaannya mungkin kurang, tapi di sana kan penghargaannya sangat luar biasa dan mereka masih bisa bekerja di bidangnya sesuai. Jadi kompetensinya kan sudah tidak diragukan lagi. Sehingga apa yang mereka ajarkan itu enggak main-main, benar-benar sudah sesuai pasar yang dibutuhkan kayak gitu. Gitu. Mungkin kalau kita guru produktif ya, jadi profesional banget ya. Iya, benar banget di guru produktifnya. Kemudian di Singapura itu juga sama. Untuk menjadi guru itu kan juga dia harus kalau di Singapura lebih ngeri lagi kan sistem pendidikan di sana. Jadi sejak SD itu dia kalau nggak ranking berapa, dia sudah bisa memprediksikan dia bakal di SMP kelas yang mana. Ketika dia di SMP yang kelas B misalnya, yang kelas A itu yang bisa melanjutkan ke SMA favorit, yang kelas B itu sudah hanya bisa di SMK. Di SMK itu kalau di Singapura itu sudah jelas masa depannya dia akan jadi tukang ya dalam tanda kutip, teknisi seperti itu. Nah, kemudian nanti kalau jadi mereka sudah, makanya di Singapura, di Korea itu kan banyak pelajar tertekan gitu ya, karena mereka harus mengejar passing grade yang sangat tinggi. Tapi dari situ juga mereka perjuangannya sangat tinggi sekali gitu, sehingga menjadi guru itu juga menjadi satu strata kelas tinggi di sana, dan pendidikannya juga harus bagus gitu. Lulusan terbaik yang di Swedia, Singapura, Korea itu sama seperti itu. Di New Zealand juga seperti itu gitu. Jadi mau jadi guru itu bukan pilihan kedua, tapi pilihan pertama ya. Bukan pilihan. Iya gitu. Luar biasa. Jadi setara lah. Usahanya menjadi guru susah, ketika sudah jadi ya penghargaannya juga bagus. Karena tanggung jawabnya untuk menggembleng sumber daya manusia yang unggul juga kan, itu yang menjadi tanggung jawab berat mereka itu. Mungkin pada para penikmat Instagram, netizen ini Bu, mungkin ada saran-saran gimana supaya ada motivasi untuk belajar atau berkelana lah ke luar negeri seperti Ibu. Kira-kira gimana ini? Kiat-kiatnya apa ini? Bisa kita coba mulai. Kiat-kiatnya yang pertama, ketika kita mendapatkan tawaran atau kita misalnya seperti yang pertama saya terima itu dari Balitbank menawarkan, kamu ke Filipina berani nggak? Langsung saya bilang berani gitu. Jadi saut jike, terus nanti setelahnya kita harus persiapkan, dan itu komitmen kita benar-benar mampu menjaga amanah itu gitu. Kemudian yang kedua, pengalaman dengan Swedia. Ketika ada kesempatan yang datang, ya ambil dulu gitu ya. Dan itu kita seperti di semua murid, semua guru ya, urusan pendidikan itu kan bukan kita sendiri yang nanggung, tapi kita perlu kolaborasi. Sehingga itu pentingnya kolaborasi. Ketika kita bisa dengan bagus menjaga hubungan gitu ya, maka mereka secara tidak langsung juga akan mempercayai kita, dan mereka nyatanya juga mau bekerja sama dengan kita, bahkan sampai pembiayaan yang tidak sedikit seperti itu. Itu yang dengan Swedia. Kemudian yang ketiga, dengan program-program pemerintah. Program pemerintah, ya kalau kita misalnya seleksi, ya ikuti saja, kita daftar dulu, jangan berpikir, aduh aku nanti nggak diterima gimana. Nggak diterima ya nggak apa, nothing tulus aja, kita apply aja, kemudian ikuti syarat-syaratnya, jangan sampai istilahnya bolong begitu ya.
jangan menyepelekan. Misalnya TOEFL yang harus TOEFL resmi beneran ya kita ikuti. Kalau TOEFL-nya masih boleh yang TOEFL preparation ya silahkan masukkan, itu nggak apa-apa. Karena yang ketiga ke New Zealand itu kan dari 250 yang bisa diterima 40 itu seleksinya bertahap, dan tim penyeleksinya juga independen dari UGM gitu ya. Sehingga dari Kemdikbud tidak campur tangan, mereka tahu jadi gitu, sehingga itu seleksinya juga dari presentasi, kemudian dari tes tulis, kemudian dari program-program yang kita inginkan atau kita tawarkan seperti itu. Gitu. Kemudian yang ke Korea Selatan, kalau itu hadiah atas semua yang sudah dilakukan. Jadi itu nggak perlu strategi atau apa-apa, itu kan keberuntungan gitu ya, karena dikasih gitu. Jadi ya berangkat saja kayak gitu. Jadi ada banyak tipe kenapa saya bisa ke luar negeri begitu. Oke Bu, ini mungkin karena sebentar lagi buka puasa, Ibu harus mempersiapkan diri juga. Mungkin pertanyaan nih, negara mana yang akan Ibu datang ini 2020 atau 2021? Kan masih COVID nih, nah kira-kira ke depan mau kemana ini targetnya ini? Ke Amerika, Mas. Amerika, oke, siap. Kalau gitu kita akan reuni di New York, boleh lah. California. Oh, California. Jadi yang sebenarnya menjadi target saya itu Google Local Guide. Google Local Guide itu tiap tahun mengundang 200 orang. Sudah level berapa, Bu? Bintang berapa? Sudah bintang 7. Berapa? Oh, bintang 7. Iya. Itu Google Local Guide. Yang kedua DAI itu loh, Mas. Distinguished apa itu? Yang dari Fulbright itu. Iya, Fulbright. Itu tapi kendalanya dia harus stay di Amerika 5 bulan, sehingga itu yang sulit mungkin perizinannya gitu. Tapi kalau saya sih misalnya harus nyoba daftar ya daftar aja gitu, karena itu Indonesia juga ada kans juga. Yang tahun ini kan Indonesia yang berangkat 3, tapi mereka nggak sampai Mei, kemarin COVID awal Maret sudah dipulangkan gitu. Amerika ya? Target terdekat Amerika. Oh ya, saya tak Australia dulu, yang deket dulu. Nanti mau cari informasi ngurus visanya gimana? Karena ada lumayan susah kan kalau ke Amerika, Australia itu kan ada lumayan susah. Amerika paling susah. Oke, sekali lagi terima kasih Bu Fafa sudah bergabung di Ngobrol Penuh Inspirasi. Mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat buat diri saya sendiri maupun para netizen Instagram semuanya. Mudah-mudahan kita bisa reuni, entah bisa reuni di Amerika atau di Australia, nggak apa-apa. Terima kasih Bu Fafa. Ya, siap. Sama-sama. Selamat ngabuburit, salam untuk keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.